Selamat pagi, Shalom. Dalam bulan-bulan Natal seperti ini, kita diingatkan tentang kelahiran Kristus. Kalau kita perhatikan, waktu Yesus ada dalam kandungan Maria, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Waktu dia dalam kandungan Maria, ketuhanan dia yang 100% pun ada di situ. Juga waktu Yesus lahir, dia dalam tubuh manusia, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketuhanan dia pun ada dalam dirinya. Dan yang luar biasa, hari ini Yesus ada dalam diri kita. Kita juga 100% manusia, tapi ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita, yang ketuhanannya pun 100%. Itu yang menjadi kabar baik itu. Jadi Tuhan itu tinggal bersama dengan kita di dalam hati kita. Jadi setiap kali kita berjalan ada dua, 100% kemanusiaan kita dan juga 100% ketuhanan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Karena itu jangan selalu condolkan diri kita. Jangan kemanusiaan kita yang kita bahas. Tapi kita selalu bahas ketuhanan Allah, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Jadi yang perlu kita selalu perkatakan adalah bukan 100%-nya tentang manusia kita. Yang Alkitab mengatakan dalam diri kita sebagai manusia ini tadi, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Tetapi ada Yesus yang sebagai Tuhan 100% tinggal dalam diri kita. Inilah teman-teman kita yang lain tidak paham. Mereka suka menghina Yesus sebagai manusia, kenapa sebagai Tuhan bisa disalibkan dan sebagainya. Sebenarnya jawabannya gampang. Kita itu 100% manusia, tetapi dalam diri kita ada 100% Tuhan yang tinggal. Kita pun mengalami kecapean, kelelahan, kita berdosa. Ya, diri kita sebagai manusia, tetapi Tuhan yang tinggal dalam diri kita tidak bisa berbuat dosa. Itu yang dikatakan lahir baru, yaitu ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi hari ini jangan tergoda membahas tentang diri kita yang menuju kematian ini semua. Kita semua ini tiap kali tambah usia kita, tubuh kita yang fana menuju kematian. Tetapi yang kekal itu adalah kebenarannya. Kebenarannya adalah Dia penyembuh. Kebenarannya adalah Dia selalu bersukacita. Kebenarannya adalah Dia baik bagi kita. Dan itu yang perlu kita beritakan. Maka kita dikatakan pemberita kabar baik. Kabar baik itu adalah apa yang Yesus sudah kerjakan. Kabar baiknya Dia mengasihi kita. Kabar baiknya Dia mati bagi kita. Kabar baiknya Dia rela melakukan apa saja bagi kita. Dan itu yang dibutuhkan dunia ini. Bukan tentang diri kita. Maka Paulus katakan bukan tentang diri kami yang kami beritakan. Tetapi tentang Kristus yang kami beritakan. Dan Tuhan yang 100% Allah itu ada tinggal bersama dengan kita. Mari kita memberitakan Dia. Dia melepaskan orang yang terikat. Dia menyembuhkan yang sakit. Dan Dialah juru selamat. Maka waktu Tuhan katakan hendak kamu menamai Dia Yesus. Yesus arti kata itu sendiri adalah penyelamat. Jadi Dia bukan hakim waktu Dia di muka bumi. Tapi fungsi Yesus atas nama itu sendiri adalah penyelamat. Jadi pagi hari ini, kalau ada yang perlu diselamatkan, mungkin kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Waktu kita berkata dalam nama Yesus, artinya dalam nama penyelamat, maka kita pasti diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Waktu malaikat menubuatkan tentang kelahiran Yesus, maka dikatakan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
yang artinya adalah juru selamat. Jadi setiap kali kita mengatakan dalam nama Yesus, artinya dalam nama juru selamat. Sebagaimana namanya, maka fungsi dia menyelamatkan. Bukan menghakimi, bukan mendakwa, bukan membuat orang merasa bersalah, tapi dia menyelamatkan. Kita perhatikan waktu ada di perjamuan Kana. Waktu di perjamuan Kana mereka kekurangan anggur, Tuhan tidak menghakimi mereka dengan mengatakan, kalian harusnya hitung dong. Kalian buat begini dong. Enggak, Tuhan menyelamatkan perjamuan itu. Setiap kali Yesus ketemu sama orang sakit juga, Tuhan tidak pernah bertanya, kenapa engkau sakit? Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Dan dia katakan, nama Tuhan dipermuliakan lewat penyakit ini. Pagi hari ini ingin saya sampaikan adalah, setiap kali kita katakan dalam nama Yesus, yang kita katakan, selamatkan aku Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bertanya-tanya, apa yang perlu diselamatkan, kenapa ini terjadi, enggak. Dia selamatkan saja. Itu juga terjadi dalam Petrus. Waktu Petrus itu jatuh, dia katakan, Tuhan tolong saya, Yesus tolong dia. Walaupun itu kesalahan Petrus. Dan waktu Petrus juga menyangkal Yesus, Yesus menyelamatkan dia. Pagi hari ini sebagaimana nama itu, mari kita kembalikan iman kita kepada nama itu, bahwa dialah menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan keuangan kita, menyelamatkan masa depan kita, menyelamatkan kita sepanjang kita di muka bumi ini. Dan dia berjanji penyelamat itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita belajar soal takut atau khawatir. Takut atau khawatir itu adalah cara pengucapannya saja yang berbeda, tetapi intinya sama. Kalau kita takut, kita khawatir, kita takut. Kenapa itu terjadi? Sementara Alkitab mengatakan Allah tidak memberikan roh ketakutan. Dan dalam 1 Yohanes dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa kita takut? Kita merasa kita tidak dikasihi Tuhan. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Jadi obat dari ketakutan kita adalah bukan menghadapi masalah itu, menyadari bahwa Allah sempurna mengasihi kita, menyadari bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Saat itulah takut kita hilang. Dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang kedua, kenapa kita takut? Sebenarnya takut itu seakan-akan Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita takut karena kita merasa diri kita sendiri. Kita sendiri menghadapi tantangan, badai, masalah. Kita sendiri dan kita tidak tahu berbuat apa, dan itu membuat sangat menakutkan. Pagi hari ini saya akan kembali. Tuhan berjanji takkan pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji kita tidak pernah sendiri. Tuhan berjanji selalu bersama dengan kita. Karena itu hari ini jangan lihat tantangan yang menakutkan itu. Jangan lihat hari depan yang kita merasa tidak jelas itu. Maka kita mengatakan Tuhanlah nanti yang membuka jalan saat tiada jalan. Kita orang Israel waktu dia harus menyeberangi laut, di belakangnya ada musuh, kiri kanan padang gurun, di depan ada laut, tak ada jalan keluar. Tapi Allah membelah laut itu. Hari ini Yesus katakan dialah jalan, dan jalan itu ada bersama dengan kita selama-lamanya. Karena itu kalau kita ada rasa takut hari ini, cara satu-satunya adalah menyadari ada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang mati bagi kita, yang kalau nyawanya pun diberikan bagi kita, apa yang gak dia berikan bagi kita. Jadi jangan cari kekuatannya dalam diri kita, jangan cari sumbernya dalam diri kita, cari kekuatan Allah sendiri, dan sumbernya adalah Tuhan sendiri.
Karena itu hari ini katakan, Tuhanlah keberanianku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah damai sejahteraku, Tuhanlah ketenanganku. Waktu kita mulai memperkatakan Tuhan itu, maka kekuatannya, keberaniannya, sukacitanya berkelimpahan dalam hidup kita. Terpuji nama